Pernahkah kamu merasa sakit dan kemudian kamu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium? Form ini digunakan untuk mengetahui diagnosis penyakit dengan cara pengambilan sampel atau spesimen. Spesimen ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu pertama, pengambilan spesimen darah, yang kedua, pengambilan spesimen urin, yang ketiga, pengambilan spesimen feses, yang keempat, sakrat vagina. Dan persiapan untuk pengambilan sampel feses yang benar dan tepat. Ketika seorang individu merasa sakit dan mulai menunjukkan gejala, maka ia akan bertanya, ia sakit apa? Salah satu cara untuk mengetahui kalau dia sakit apa dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa penyakit pada pasien. Pemeriksaan laboratorium ini dapat dilakukan dengan pengambilan sampel. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana persiapan untuk pengambilan feses. Pemeriksaan feses ini merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa penyakit. Pemeriksaan feses ini dilakukan untuk screening adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, atau parasit pada gastrointestinal. Pemeriksaan feses ini dapat dilakukan untuk mengambil spesimen, untuk melihat apabila ada tidaknya darah, serta untuk mendeteksi adanya telur cacing dan juga parasit. Pemeriksaan sampel feses ditinjau dari konsistensi, warna, bau, juga ada atau tidaknya lendir dalam feses. Bagaimana peralatan-peralatan sampling yang digunakan untuk pengambilan feses? Dan untuk pengambilan feses atau tinja dapat digunakan dalam wadah tertutup ulir. Wadah yang terdapat dalam gambar tersebut yang paling cocok untuk meletakkan sampel feses atau tinja. Pemeriksaan feses juga untuk melihat adanya darah, lemak, cairan empedu, gula, sel darah putih, serat daging, hingga mengukur tingkat keasaman sampel tinja pada pasien. Apa sajakah peralatan yang digunakan untuk pengambilan feses? Itu 1. Bengkok, 2. handskun, 3. label, 4. wadah bertutup ulir, 5. tisu, 6. ballpoint. Bagaimana metode pengambilan sampel feses? Yaitu 1. Ambillah kira-kira 100 gram feses di dalam wadah yang kering tanpa pengawet. 2. Pastikan bahwa setiap cacing dewasa atau segmen-segmennya ikut terambil. 3. Untuk pemeriksaan kultur diperlukan sedikit feses dan tempat fesesnya harus steril. Pengambilan feses harus berhati-hati agar tidak terkontaminasi. Setelah itu, proses pemeriksaan feses selanjutnya akan membantu menunjukkan atau mengetahukan adanya indikasi berbagai masalah berikut. Itu 1. Alergi atau peradangan pada saluran cerna. 2. Infeksi karena bakteri, jamur, parasit atau virus. 3. Perdarahan pada pencernaan. 4. Muncul gejala-gejala gangguan saluran cerna. 5. Nyeri atau kram perut, demam, serta diare. 6. Gangguan pada penyerapan gizi atau sindrom Malabrosi. 7. Penyakit hati atau pankreas, saluran pencernaan. Apa sajakah yang harus diperhatikan dalam pengambilan spesimen feses? Yaitu 1. Jangan membiarkan spesimen feses terpapar oleh udara dalam wadah tanpa penutup. 2. Jangan menerima spesimen feses yang tercampur dengan urin. 3. Jangan memeriksa spesimen feses tanpa mengenakan sarung tangan atau pelindung tangan. 4. Periksa spesimen dalam waktu 1-4 jam setelah pengambilan feses. Bila beberapa spesimen diterima dalam waktu bersamaan, periksa spesimen feses yang cair dan mengandung lendir atau lendir terlebih dahulu karena spesimen tersebut terdapat mengandung amomotil dan dapat dalam waktu dekat. Prosedur standar sebelum pengambilan sampel yaitu 1. Memberi salam kepada pasien dan memperkenalkan diri kepada pasien. 2. Verifikasi petugas atau identitas petugas kepada pasien. 3. Menginformasikan kepada pasien tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum pemeriksaan atau pengambilan spesimen feses. 4. Jelaskan kepada pasien tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Menonton video dari saya, jangan lupa like video ini, share
ke semua teman-teman kalian, dan jangan lupa bergabung dengan kami, mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia